Proses install materi servlet. Pertama kita pastikan kita sudah punya Java ya. Kita bisa klik link yang diberikan ini ya. Atau googling lah ya, kita googling Java, download Java itu udah banyak ya. Silahkan diinstal. Yang terbaru ada yang versi 18 ya, sudah ada ya. Oke. Klik download boleh. Dan setelah diinstal pastikan saat kita ketik di command prompt ini ya muncul ya, atau kita ketik juga Java spasi min version. Versinya muncul ya 15. Udah muncul nih, berarti kita udah bisa menggunakan tools Java ini. Ini di semester 1 udah belajar ya? Dimas belajar Java di semester sebelumnya? Udah, Pak. Udah ada lah ya, oke. Sebenarnya kita harus belajar dulu apa itu OOP ya. Apa itu proses kelas memanggil kelas ya, karena itu relasi antar servlet nanti. Tapi nggak apa, saya percayakan misalkan rekan-rekan masih ingat lah ya, nanti sedikit-sedikit saya review juga. Kita pastikan Java sudah ada, kemudian langkah berikutnya adalah kita download Apache NetBeans ya. Keunggulannya tadi ya, dia nge-build ke enterprise itu mudah, cukup tinggal clean and build, dia langsung jadi .war. Kalau udah jadi .war, udah itulah yang kita hosting ya, kita taruh di mana? Di web browser ya. Langsung dia jalan seperti itu. Misalkan saya ada contoh tadi yang ini. Saya bikin contoh web. Misalkan di sini Maven Project 1 ya. Defaultnya contoh ini dia ada ekstensi.jsp, defaultnya saya tulis misalkan ini low system ya, udah penuh ya. Oke. Hello world 1 2 3 misalkan ya, saya bikin. Kemudian ini saya build ya. Kalau Java-nya tidak ada perubahan ya, di sini kan terdiri dari file-file Java juga, nanti di sini ya saya terangkan ya. Ada file-file Java. Kalau tidak ada perubahan pada kelas-kelas Java ini, maka kita nggak perlu menggunakan langkah build ya, nggak perlu. Kenapa? Karena lama, prosesnya lama dia nge-build ya, importing lagi seperti itu. Tapi kalau hanya berubah file webnya, ini kan file webnya ya, bisa indeks JSP, bisa indeks HTML nantinya, ya kita nggak perlu nge-build, cukup saja kita simpan, ya seperti itu. Cukup saja kita running seperti ini, misalkan ya. Cukup saja kita running. Maka sistem akan lebih cepat ya, cepat dia langsung nge-build dan dia langsung dapat launchernya ya, langsung muncul. Dibandingin kalau kita tadi nge-build-nya lama, kecuali kalau yang Java-nya berubah. Oke, ini password default-nya ya, ini ya. Itu muncul saat kita bikin kelas. Nanti kita praktekin ya. Oke, saya biar mudah admin. Ya. Nah, dia launcher ke sini nih, Maven Project 1 ya, ke localhost 8080. Ya, ini kan masih localhost 8080 ya. Nanti implementasinya ya dengan aplikasi Apache NetBeans ini saat kita mau hosting ya atau mau kita pindah ke tempat lain, nah ini kita copy ya, warnya aja, warnya aja di target ini ada war ini ya, ini kita copy lalu kita letakkan nih di mana nih, misalkan saya mau pakai Tomcat ini, Apache Tomcat-nya siapa, mau pakai yang saya download tadi, udah taruh di web apps. Kalau kita di htdoc, kalau di PHP biasanya ya kita paste di sini, kemudian biar nggak panjang namanya kita rename aja misalkan baru. Cukup kita ketik ini masih zip, nanti dia mengekstrak sendiri. Ya, kita tinggal panggil di sini. Localhost 1.2 baru. Ya, langsung jadi. Ya kan? Kalau kita nggak pakai program tools ini, jadi tools ini sangat
spektakuler banget ya dibandingkan dengan proses yang dulu ya. Dulu lama banget dulu prosesnya itu rekan-rekan. Pertama kita bikin servletnya manual, bikin do post do get ya kan. Kemudian kita build dengan ANT builder ya, ditambah lagi dengan disatukan jadi warnya itu menjadi pakai Maven ya. Aduh, repot sekali. Belum lagi kalau dibuka di Eclipse ya, panjang sekali. Jadi ini sangat membantu sekali tools ini ya, ringan juga ya, ringan juga. Dan untuk program Java biasa pun dia bisa. Ya, misalkan saya mau bikin Java bisa. Jadi lebih lengkap lah, tools ini lebih lengkap. Ya, saya juga tahu tools ini juga baru-baru ini ya. Maksudnya sebelumnya kan manual ya, manual tapi pakai JBuilder ya, atau sebelumnya pakai Eclipse ya. Ini sangat kaget, kemampuannya udah luar biasa. Banyak lah. Ya. Nah, dia saat kita apply tadi menghasilkan .war. Ya, .war itulah yang nanti kita ekstrak atau publish ke tempat lain. Seperti itu. Dan ini kebentuk otomatis. Kalau sebelumnya, aduh manual nih, bikin kayak gini nih. WPNF, ya bikin manual nih, bikin konteks XML, ketik lagi ini isinya apa, ya. Kemudian bikin apa namanya, bikin servletnya ini ketik manual nih, ya importnya, kemudian ketik ininya, requestnya manual. Ya kalau ini dia lebih mudah. Karena fokus kita bukan dibangun ya, kita udah ketinggalan kalau ngebahas tentang ngebangun. Tapi yang kita pahami adalah bagaimana mengembangkan tools yang sudah. Ya. Kalau ini oke lah, vendor sajalah yang buat, kita nggak perlu bikin seperti ini, nggak perlu bikin apa tuh namanya kemampuan bikin struktur data seperti ini, nggak usah. Biarkan tools saja yang bekerja, kita fokuskan kepada sistem apa yang mau kita bangun. Ya. Bikin sistem absensi, bikin sistem penggajian, misalkan, bikin sistem integrasi Android sama ini secara mudah, ya, supaya kedepannya kalau ada aplikasi sejenis, engine-nya bisa langsung kita pakai, nah seperti itu. Oke. Kemudian, saya teruskan kembali ya, artinya dia memudah, ya, artinya saya meyakinkan saja bahwa tools ini Apache NetBeans ini mudah digunakan, multiguna. Ya, seperti itu. Ini uraian-uraiannya nih, ada yang versi LTS, non LTS, silahkan saja ya. LTS itu artinya long term support, artinya dia dalam jangka waktu lama dia di repair kembali ya, dilihat kembali ya. Asumsi dia sudah mandiri, software ini dia bisa mandiri. Seperti itu. Versi ada banyak ya, ada yang LTS sama non LTS. Yang versi baru juga ada. Oke. Misal normal ya, next biasa, next ya. Nah, di sini dia mendeteksi Java yang kita miliki nanti, ya kan? Kalau tadi kan saya tes tadi versi saya Java 15, oke. Ya ini loh, ya progres awal lah ya. Oke, setelah selesai, ya sebenarnya sebelum ini selesai, ya nanti dia minta disettingkan web servernya apa, web server. Pengganti internetnya lah, karena kan kita mau simulasi di komputer dulu, itu web server. Oh muncul ya, 10 menit lagi ya, si Dimas Sabil Arya ya. Ini pakai yang gratis ini Zoom-nya. Nanti kalau putus kita sambung lagi ya buat channel baru. Oke, Pak. Ya. Biasanya lagi enak ngobrol putus. Nanti saya buat lagi, kita buat channel baru. Tapi butuh waktu bentar ya, karena dia direkam jadi butuh konversi. Oke. Nah, sebelum ini selesai, biasanya di awal sini ada settingan apa tuh namanya, Tomcat-nya mau pakai yang mana. Atau bisa juga kita lewati ya, nanti settingnya belakangan. Oke. Kita bisa pakai bawaannya SAMBP ya, kita start di sini, atau kita download baru ya, kemudian kita setting. Ya, cara settingnya begini, ini saya ulangi ya. Saya tutup. Saya ulangin lagi ya. Misalkan kita udah install ya, next terus ya. Kita nggak mau setting Tomcat. Berarti kita tinggal file ya, kita milih di sini file. Oh sorry, bukan di situ, tapi di tools ya, tools server. Nah di tools server ini. Ya, ini yang lama kita buang dulu aja, nggak apa contoh ya. Saya stop. Artinya kita nggak pakai yang ini, kita pakai cari yang lain ya, seperti itu. Oke.
Nih, pertama kosong seperti ini. Ya, kita tambah server. Ya, kita pilih ini contoh-contoh server yang disupport oleh tools ini. Ya, kita pakai Tomcat. Kalau kita pakai SAM, ya, kalau kita mau pakai bawaannya SAM, ya berarti kita copy yang dari htdoc. SAM htdoc, kemudian SAM Tomcat ya, Tomcat. Nah, seperti ini. Ini kita copy nih. Ya, biarkan begini. Kita masukin begini. Kita kasih default admin. Ya. Create user if it does not exist. Ini artinya dia akan ngebentuk sendiri otomatis username password. Ya, lebih mudah lagi. Ya, dia langsung masuk. Tetapi kalau kita download lalu kita ekstrak, ya udah kita tinggal meletakkan di mana. Ya, misalkan saya tadi penuh ya ininya ya, saya servletnya ini, nah ini. Oke, ini saya ekstrak lagi, coba ya. Saya mau pindah, kebetulan saya mau pindah servlet saya. Ini saya ekstrak. Ini kemudian saya copy, saya letakkan ke G. Ya, saya letakkan ke G. Ya, saya letakkan di G ya, contoh ya. Ini contoh, kita bisa ekstrak, kemudian hasil ekstrakannya kita letakkan di tempat lain, misalkan. Karena C saya udah penuh nih. Kemudian baru kita klik 2 kali ya, sama posisinya begini, baru kita masukkan ke settingan kita tadi. Ya, atau kita browse boleh, admin, finish. Ya, dapat. Selesai, baru kita close. Ya. Oke, lanjut. Setelah selesai, ya udah, kita udah tinggal praktek. Ya, kita tinggal praktek ini. Ya, klik kanan new project. Kita bikin versi web application. Ya. Saya bikin misalkan latihan 1, ya. Servlet 1, ya. Kemudian paketnya namanya apa? Ya, di opsional ya. Saya samain aja, ya. Nyimpen defaultnya ke sini, oke. Make company misalkan .istn misalkan. Versionnya oke, ngikutin saja ya. Ini bebas ya, jadi setting pun nggak apa-apa, default. Next, kemudian sama pakai ini tadi. Kita bisa pakai yang versi 6 bisa, tapi tadi beberapa saya coba error ya. Kenapa? Karena versi Java-nya udah yang baru 15 ya. Yang 5 ini kalau versi 14 ya masih lama. Finish. Mudah ya? Mudah ya? Settingannya apa yang susah ya? Kayaknya mudah ini. Mungkin karena belum tahu ya. Belum tahu mungkin. Artinya kalau udah siap begini, kita udah siap mulai servlet. Fokus kita di servlet, kita nggak ngebahas cara bangun duget, dupos, HTTP respon, HTTP request, nggak perlu lagi. Fokus kita ke sistem. Bagaimana kita membuat sistem ke database, ya sistem proteksi jaringan dan sebagainya lah ya, aplikasi-aplikasi Java. Kita punya aplikasi Java nih, kelas-kelas sudah banyak nih di NetBeans yang lama. Kita tinggal masukkan, langsung jalan. Seperti itu. Langsung jalan aplikasi-aplikasi Java, ya Java desktop, Java apa yang kemarin kita pun miliki ya, langsung jalan, ya. Karena dia bekerja berbasis Java. Oke, server Java. Oke, tadi kalau lagi loading, ya ini lagi loading nggak terlihat di sini. 2 menit lagi ya, oke. Ada pertanyaan sampai sini sebelum kita praktek? Dimas, Salbil, Arya, ada pertanyaan? Belum ya? Mudah ya? Masih cukup jelas. Ya, yang lama di awal ya, karena dia memanggil library dahulu seperti itu. Di ini modul instalasi ya, belum materi ya. Oke, ini langkah-langkahnya sudah ada di sini juga, bisa dilihat.
Oke, paling ada sedikit kendala itu udah saya letakkan di bawah, jaga-jaga kalau ada ini. Cara mengganti Tomcat server, ya tool server sudah tadi ya. Seperti dia mau ganti Tomcat versi yang lain. Versi yang barulah saya mau pakai versi 12 apa 11 silakan. Ya. Nanti jadi ini posisi Tomcat-nya. Ya. Kemudian posisi browsernya. Browsernya mana yang mau dipakai? Google Chrome atau Internet Explorer ya, tinggal diatur. Ini default Tomcat. Ya, kalau ada perubahan username password di sini. Oh belum ya, ini lama emang. Ngebuild awalnya belum, karena dia bikin web INF, web apa macam-macam dan sebagainya. Oke, sembari menunggu itu saya terangkan dahulu tentang apa di dalam aplikasi Servlet itu. Apa sih filenya dalamnya? Oke, kita lihat. Tadi di sini ya di web apps ya, kalau meletakkan sesuatu file itu di sini ya. Oh tadi masih kosong ya, masih kosong. Oke, atau ini contoh example aja lah, ini contoh example. Jadi di dalam servlet yang terbentuk ini ya, ini adalah launcher. Launcher itu file yang pertama kali dijalankan. Sama lah kayak di PHP ya, itu namanya file index. Index itu ada indeks HTML, indeks PHP, ASP, ataupun bisa juga indeks JSP. Ya, launcher itu file-file yang pertama kali. Ya, sebagai pengendalinya. Nanti dari dia kan ada tombol ahref, ngelink kemana, dan sebagainya. Ya, seperti itu. Kalau kita bisa pakai HTML, JSP bisa. Kalau PHP ya nggak bisa, karena PHP kan harus punya SAM-PP sendiri, ya. Yang mungkin di sini adalah JSP atau HTML. Kalau ASP ya nggak bisa, dia butuh IIS Microsoft, ya, seperti itu. Oke, di sini ada web INF, isinya adalah kelas-kelas Java. Jadi semua kelas Java yang kita buat, ya, itu nanti masuk ke dalam sini, kelas-kelas ini. Web INF ya. Kemudian untuk yang ini, di sini kita ada yang namanya itu, ini contoh ya, example. Ini contoh-contoh ya, HTML, nanti kita praktekkan seperti itu. Ada juga web XML ya, web XML ini ibaratnya kendalinya. Kalau kita memanggil, ya misalkan ya, memanggil metode ini ya, menu ini larinya kemana? Ke sini. Kalau kita manggil ini larinya ke sini. Kalau kita manggil ini larinya ke sini. Ya, ini kendalinya ya web XML. Oke, kita lihat langsung aja yang masih kosongnya. Oh, belum ya, lama ya. Atau C saya ini lagi penuh, C saya ini penuh hampir 98%. Lupa tadi untuk backup ya. Jadi kadang dia agak lama saat proses pengkopiannya. Atau kita lanjut ke yang ini dulu, yang ke C tadi yang sudah ada ya, sembari isi waktu.